Bu kapan terakhir ML? Tadi Pak Haji, tapi saya tadi lagi kesel. Oh ibu barusan ML? Iya sebelum kesini saya kasih dulu. ML-nya di mana? Di rumah. Kenapa nggak video call sama saya? Harusnya video call sama saya biar langsung terkabul. Amin Pak Haji. Siapa yang nawarin ML? Saya bilang, ayo. Gimana nawarin ML-nya ke suami? Ayo buruan, saya gitu itu mumpung anak-anak tidur kan kita mau ke sana. Saya pengen hidup saya nyaman, pengen saya nerima apa yang sudah Allah kasih. Kalau pengen hidup nyaman, ML-nya nyaman nggak ibu? Biasa nyaman, tapi saya tadi kesel. Soalnya tadi bapaknya pulang kerja, kusut mukanya. Terus saya mau nidurin anak saya dulu, sebetulnya mau ngajak dia, dia malah ganggu anak saya kan jadi lama ya. Gitu. Jadi kan saya kesel gitu. Terus enak gak Neng? Gak enak. Saya gituin ya, orang mukanya kusut yang gak enak, saya bilang gitu kan. Tapi tetap saya jalanin. Nah, Pak Haji, saya mau tanya itu artinya qabul itu seperti apa, yang sekatanya hutang lunas tanpa nyicil tanpa bayar tuh seperti apa? Nah, bulan kemarin kan saya mau privat tuh nggak jadi tuh Pak Haji. Karena toko emas tutup. Terus saya kan punya utang ke Mekar 3 juta sekian deh. Saya bilang gini sama si tetehnya, teh, karena saya nggak bisa bayar 175 tuh seminggu. Nah akhirnya saya cuma diringanin kan, cuma 25.000. Karena memang saya bilang, teh, saya nggak mungkin seperti ini terus, saya pasti maju. Saya bilang saya nggak kabur, saya ada di sini. Nah terakhir itu saya komunikasi sama si tetehnya itu, teh, ini saya nanti saya bayar 50.000 ya, karena saya mau pulang kampung sekalian minggu depan. Iya Bu, katanya gitu. Ya udah. Nah akhirnya saya belum punya uang tuh Pak Haji, kepake terus. Tapi teteh itu nggak nanyain melulu. Nah saya bayar tuh seminggu tuh, habis dari sini tuh kemarin kalau nggak salah, teh ini ya 50.000 udah saya transfer. Saya bilang ini ganti nomornya, ini punya suami saya bilang itu ganti Bu. Iya ganti. Nah sampai sekarang saya nggak ditagih, apa itu lunas bagaimana Pak Haji? Belum saya nggak paham gitu loh. Belum lunas. Tadi diajarin ya. Amin. Sip. Ayo duduk dulu. Ya, Yuk tepuk tangan dong. Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Pertanyaan saya itu yang saya udah praktekkan apa diajarkan Pak Haji itu air cabikan biar jadi hak milik saya tanah itu, tapi malah yang saya udah bayar itu malah dijual lagi sama ya si pemiliknya Pak, karena saya belum memilah-milah untuk jadikan sertifikat saya gitu Pak. Gak apa-apa, nanti jadi milik, pasti nanti jadi milik. Amin ya robbal alamin. Pasti nanti jadi milik. Iya. Pasti. Tadi saya privat ada 12 orang. Alhamdulillah dia meraktekin ilmu RDAY baru sehari aja udah terkabul. Kemarin baru seminggu aja cair 100 miliar. Nah mau saya, bapak dan ibu yang hadir di sini, coba praktekin ilmu RDAY pamungkas. Nanti diajarin ya. Nanti bapak tinggal praktekin dulu ya. Sekarang bapak tidur dulu. Tadi ajarin. Ayo duduk. Yo, ibu apa pertanyaannya? Sebenarnya sih hidup itu indah tanpa utang ya Pak Haji ya. Hidup itu indah tanpa utang. Tanpa utang. Jadi Dulu, ibu cocok main sinetron aja ya. Iya. Dulu saya tidak punya utang, hidupnya nyaman. Ya. Terus akhir cerita, awal-awal cerita itu saya ya mungkin kena tipu sama temen lah. Temen saya pinjem sertifikat rumah, terus ngutang BKK. Akhirnya dia nggak pernah bayar, yang selalu setor saya. Nah, terus ada lagi teman saya minjem emas, minjem kalung, terus juga nggak bayar. Dan ada lagi yang lainnya gitu loh, terlalu murah mungkin saya minjemin gitu. Nah akhir ceritanya jadinya saya sendiri yang jadi berhutang ke tempat lain, karena modal saya yang teman saya bilang mau ngembaliin dalam waktu 2 minggu, ternyata tidak mengembalikan. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya pengen Pak Haji itu, saya minta tolong lah Pak Haji. Masalahnya saya mempraktekkan ilmunya Pak Haji itu ampuh banget. Terutama hal saya mau mengutang sama orang. Jadi saya punya utang. Jadi teman saya punya utang, saya jadinya otomatis terlibat utang karena saya nggak punya modal. Saya itu meratekin
ya colek-colek gitu. Ya. Asal saya colek, saya bilang sama teman saya ngutang sekian, langsung dikasih. Nah, utang lagi dah. Itu Tambahin. itu terjadi berkali-kali Pak Haji. Nah, Nah, ulangi lagi sampai 999 kali. Nah, sampai titik terakhir itu BRI, saya sampai utang BRI terus nggak bayar 2 kali, nggak store BRI, saya ke rumah. Nah, sebelum saya ketemu orangnya, saya colek-colek dulu, saya salaman, kok malah saya ditawarin top up, bukannya justru membayar gitu loh. Ya, alhamdulillah. Nah, Nanti kalau yang- udah di top up, ibu nanti yang berikutnya take over. Yang saya jadi berat itu, Tahu gak ibu take over? Jadi Iya, sekarang ibu top up di top up tuh ditambahin dulu utangnya di Iya. BRI. Nanti dari BRI take over, pindah ke Bank Mandiri. Mandiri top up lagi. Nanti take over lagi BNI 46. nah ini ilmu Pak Haji itu sangat manjur. Iya, Tapi manjur. dalam hal saya kok harus minjem utang gitu loh. Gak apa-apa, jalanin, syukurin, Udah, Pak Haji. nikmatin. Justru karena hutang ini saya jadi ditagih, otomatis dari yang tadinya aman ditagih gitu ya. Nanti diajarin. Nah, udah Utang seperti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, ntar diajarin. Iya betul Pak Haji. Cair 100 miliar minggu ini. Itu saya udah praktekin lagi. Jadi setiap yang nagih saya ketemu lagi, saya colek lagi, terus saya bilang, ya Allah, Engkau yang paling bisa membalikan hati manusia, lembutkan hatinya biar dia itu sama saya nagihnya nggak kasar. Benar terjadi Pak Haji, yang nagih sama saya, Jeng, kamu pinjemnya gampang, kenapa kamu sekarang belum ngembaliin sih? Kok susah baliknya? Lah saya belum ada uang. Jadi kembali lagi Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Tapi tinggal take masalah- over kan belum, take over belum kan? Enggak. Jangan sampai beneran. Take over dulu. Masalahnya suami saya marah-marah Pak Haji. Kan yang ja- marah suami. Saya sempat selek sama suami gara-gara yang pada nagih utang ke rumah. Terus saya bilang sama suami, ya habis gimana? Duit kan udah dibawa orang teman udah gitu, setiap sebulan harus nyetorin punya temen. Ya kamu terlalu bodoh, terlalu percaya sama temen. Jadi yang bodoh siapa? Saya sendiri. Tepuk tangan dong untuk Ibu Lo. Saya selalu percaya banget sama temen gitu loh Pak Haji. Iya. Jadi akhirnya saya yang terperangkap sendiri, saya punya utang, akhirnya saya nggak bisa, modal saya semuanya habis, saya nggak jualan, suami saya marah. Ada kali 2 minggu suami saya tuh marah, saya praktekin lagi. Apa? Ya biasa. Menaklukkan suami gimana? Ya pokoknya gampang banget lah. Gimana? Suami saya tidur, saya colek, terus saya pegang aja. Saya nggak berani megang jidatnya. Saya tidur saya pegang. Saya kan manggilnya kesayangan gitu, beb gitu ya. Orang Kebumen manggilnya Beb. Beb. Kayak itu Orang panggilan. Kebumen Pantai Ayah manggilnya Beb. Nggak panggil beb bangun gitu ya. Dia cuek. Bebek. Iya, pokoknya cuek selama Bebek apa siapa? bebek, pokoknya beb Bebek. gitu aja ya. Bebek. Selama 2 minggu itu suami saya sama sekali, jangankan kok nyentuh saya, dia di depan TV tidurnya. Kalau sore gitu ya sambil nonton TV, saya udah tidur di kamar. Terus kan saya emang udah meraktekin ilmunya Pak Haji udah lama ya.